Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawiyyi sultanul majid, walahul latiful khabir. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil akhyar wa miftahil babil yasar, sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa fil hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innama qad halaka min qablikum idza sarqa fihim syarif tarakuhu wa idza sarqa fihim dhaif aqamu alaihi had. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Ta'zim wa takrim kepada Allahumma yarham Abu, semoga Allah pertempatkan beliau di tempat yang selayak-layaknya. Kepada pucuk pimpinan Tu Muhammad beserta keluarga, Abia Raisul Am beserta keluarga, mencakupi seluruh Dewan Guru Dayah Al-Madinatud Diniyah Babu Salam Belang Beladih. Hormat kami kepada seluruh Dewan Juri dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada seluruh pemuda-pemuda umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan akan menjadi pemimpin bangsa, akan menjadi pemimpin negara, sehingga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama ini masyarakat kita lebih banyak mengisi pikirannya sehingga hatinya kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moralnya pun rendah. Memang kemudian banyak muncul orang-orang pintar, cuman sayang tidaklah benar. Kita perlu orang pintar, tapi kita lebih perlu orang yang benar. Sehingga karena kebenaran hilang dalam sistem kepemimpinan, muncul satu istilah dalam masyarakat, yaitu street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleks dari ketidakpuasan melihat hukum yang berlaku. Kalau yang kecil salah, cepat-cepat ditangkap, biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar itulah yang benar. Benar atau salah belain terus. Kalau seperti ini keadilan, maka akan muncul mafia-mafia keadilan hari ini. Oleh karena itu, tergugah hati Al-Fakir untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul Pemimpin Modus, Negara Pun Tak Terurus. 14 abad yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memposting sebuah isyarah yang sangat vulgar, yang mana hari ini isyarah Rasulullah tersebut akan kembali kita expose. Apa isi postingan Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Sayati 'alan nasi zamanun ru'asa'uhum kal asad wa wuzara'uhum kazzi'ab wa qudatuhum kal kilab wa katirun nas yauma idzin kal aghnam, yang artinya akan datang pada suatu masa muncul pemimpin-pemimpin yang bermental seperti singa, muncul para menteri-menteri yang bermental seperti mental serigala, dan muncul para penegak-penegak hukum bermental seperti mental anjing, dan kebanyakan rakyat pada masa itu bermental seperti mental kambing.
Ya'ti 'alan nasi zamanun ru'asa'uhum kal asad. Akan datang pada suatu masa muncul para pemimpin-pemimpin yang bertingkah seperti singa. Saudara-saudara kenal singa? Saudara-saudara boleh periksa di mana ada hutan, singa selalu menjadi raja. Padahal hutan belum pernah bikin pemilu, tapi yang namanya singa tak pernah peduli. Mau ada pemilu atau tidak, dia tetap menjadi raja di hutan. Karena singa naik bukan berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan keadilan, tapi berdasarkan kekuatan. Akibatnya dia bukan melindungi rakyat, tapi malah menyengsarakan rakyat. Bukan kasih makan rakyat, tapi malah makanin rakyat, saudara-saudara. Sebagai contoh, kambing rakyat hutan dimakan sama singa, lembu rakyat hutan dimakan sama singa. Mental-mental semacam itulah yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin hari ini. Yang mana pemimpin-pemimpin hari ini bukan melindungi rakyat, justru menyengsarakan rakyat. Bukan kasih makan rakyat, justru makan harta rakyat. Bukan ngebantu rakyat, tapi malah rampok harta rakyat, saudara-saudara. Ketika pimpinannya buruk, maka efek dari keburukannya tersebut akan menjalar kepada bawahannya. Sesuai pelanjutan postingan Rasulullah, wa wuzara'uhum kazzi'ab, akan muncul para wazir-wazir, muncul para menteri-menteri, orang-orang di sekeliling penguasa. Mereka para pembisik-pembisik istana yang bermental seperti mental serigala. Kenapa serigala? Kalau dalam dongeng anak-anak, serigala itu binatang yang paling licik. Kalau ingin makan ayam, dia pakai bulu ayam. Kalau ingin makan kambing, dia pakai bulu kambing. Intinya menghalalkan segala cara asal tujuan liciknya tercapai. Mental-mental semacam itulah yang dimiliki oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa hari ini. Sebelum pemilu, dekat dengan rakyat, ramah dengan masyarakat, sungkem terhadap para ulama, seolah-olah menjadi jantung hati rakyat. Tapi begitu siap pemilu dan mereka menang, mendapatkan kursi, mendapatkan pangkat, mendapatkan jabatan dan kekuasaan, mereka lupa kepada rakyat. Mereka mengkhianati hati rakyat. Ulama hanya dijadikan sebagai perolehan suara, sementara mereka sibuk ngurus partai dan perut mereka, saudara-saudara. Mereka hidup kenyang di saat rakyat mati kelaparan. Mereka hidup mewah, rakyat mati menderita. Mereka naik Mercy, rakyat disuruh jalan kaki. Mereka numpuh hutang, rakyat yang disuruh bayar hutang. Itulah mental-mental kelicikan para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Hancur lebur harapan rakyat yang dititipkan kepada para pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Ketika pimpinan dan menterinya buruk, maka efek terbesar yang ditimbulkan akan menjalar kepada penegak hukumnya. Ketika pimpinannya menjadi singa, wazirnya menjadi serigala, wa qudatuhum kal kilab, maka para penegak hukumnya, para hakimnya, para jaksanya bermental seperti mental anjing. Kalau kita analisis, anjing akan setia kepada siapa? Anjing akan setia kepada siapa saja yang memberinya tulang. Kalau kita suruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana yang maling, mana yang tamu. Kalau yang datang tamu nggak bawa tulang, pasti digonggong sama itu anjing. Tapi kalau datang maling bawa tulang, anjing kalem, maka hilang kebenaran, hancur keadilan disebabkan karena anjing yang dapat tulang. Begitulah kondisi, realita dan fakta keadilan hari ini yang tidak bisa dibantah. Yang mana kata-kata adil sangat sukar untuk didapatkan, sehingga muncul status statement dalam masyarakat, yaitu hukum tebang pilih, tajam di bawah, tumpul di atas. Yang mana mereka yang memiliki pangkat, mereka yang memiliki kekuasaan, mereka yang memiliki power, seolah-olah kebal terhadap hukum. Sementara masyarakat kelas bawah, masyarakat lemah, masyarakat miskin, dicari-cari kesalahannya.
sehingga rakyat hari ini bertanya-tanya, di mana yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau viral, sehingga muncul tagar-tagar di sosial media, no viral, no justice. Kalau tidak diviralkan, maka hukum tidak dapat diberlakukan. Sehingga muncul jeritan-jeritan, tangisan-tangisan, mulai daripada pelosok Aceh sampai pelosok Papua. Kami pribumi hidup di negara kami sendiri, tapi tidak dapat merasakan manisnya keadilan. Sungguh sangat memiriskan nasib bangsa ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila dalam suatu bangsa sudah menerapkan hukum tebang pilih, keadilan diatur oleh mereka yang memiliki pangkat dan kekuasaan, hukum sudah bisa diperjualbelikan, maka siap-siap negara tersebut akan diambang oleh kehancuran. Hancur ekonominya, hancur demokrasinya, hancur kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Sesuai dengan jawaban Rasulullah kepada Usamah 14 abad yang lalu. Apa kata Rasulullah? Innama qad halaka min qablikum, wahai Usamah, sesungguhnya hancurnya negara-negara sebelum kamu, rusaknya negara-negara sebelum kamu, idza saraka fihim syarif, apabila yang berbuat penyelewengan terhadap hukum, yang melakukan penistaan terhadap hukum, yang melakukan kriminalisasi terhadap hukum, mereka masyarakat-masyarakat yang memiliki pangkat, mereka masyarakat-masyarakat yang memiliki kekuasaan, tarakuhu, hukum tidak dapat diberlakukan. Sebaliknya, wa idza saraka fihim dhaif, apabila yang berbuat penyelewengan terhadap hukum, yang melakukan penistaan terhadap hukum, yang melakukan kriminalisasi terhadap hukum, mereka masyarakat-masyarakat kelas bawah, mereka masyarakat-masyarakat miskin, aqamu alaihi had, maka hukum cepat-cepat harus ditegakkan. Maka jangan tanyakan mengapa hari ini negara kita seakan-akan diambang oleh kehancuran. Jawabannya, karena para pemimpin yang tidak bisa memberi keadilan terhadap seluruh rakyatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah merdeka daripada Belanda, kita telah merdeka daripada Jepang, kita telah merdeka daripada penjajah, tapi kita belum merdeka daripada bangsa asing. Kita belum merdeka daripada pemerintah yang kotor, pemerintah yang koruptor. Mengapa? Karena sistem penegakan di negara ini yang terlalu lemah. Beda dengan negara-negara lain. Arab Saudi dipotong tangannya, Indonesia dipotong masa tahanannya, Korea Utara digantung kepalanya, Indonesia digantung kasusnya. Intisari yang dapat kita ambil dari syarahan singkat di atas. Yang pertama, pemimpin suatu umat adalah pelayan bagi umat itu sendiri. Pelayan harus melayani, bukan minta untuk dilayani. Yang kedua, idza taghayyara ar-ru'us fataghayyural mar'us. Baik buruknya pemimpin ini berada dalam genggaman, baik buruknya bangsa ini berada dalam genggaman pemimpinnya. Kalau pimpinannya baik, insyaallah negara tersebut pun baik. Kalau pimpinannya buruk, maka negara tersebut akan hancur bersama rezim pemerintahannya. Yang ketiga, untuk menciptakan sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan untuk mencetak kader-kader pemimpin, maka dibutuhkan peran anak-anak muda. Wahai para pemuda, berjuanglah, berkorbanlah demi bangsa, demi negara. Negara yang kita perjuangkan dengan darah, negara yang kita perjuangkan dengan air mata, jangan sampai jatuh kepada tangan para pengkhianat bangsa. Terakhir, amanat yang harus diingat oleh setiap pemimpin, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Siapa orang yang jadi pimpinan, kemudian dia mempersulit urusan suatu umat, maka besok Allah persulitkan urusan dia di yaumil mahsyar. Dan siapa orang yang jadi pimpinan, kemudian dia mati dan dalam masa pimpinannya dia menipu umat, maka haram surga baginya. Maka doakan pimpinan kita yang besok jadi pemimpin bisa melakukan janji-janji manisnya ketika pemilu, dan pemimpin kita yang sekarang yang belum memenuhi janji pas pemilu, Allah panjangkan umurnya.
Tidak ada kekuasaan yang abadi, semuanya akan berakhir kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ini saja yang cukup saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.